Hari ini juga kita akan renungkan kitab Ayub. Hari ini saya juga sudah membagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 9. Elihu ingin memutuskan bersama-sama apa yang adil dan benar. Sepertinya orang-orang tahu makanan enak dan kata-kata bijak. Dan Elihu tegur Ayub karena dia berkata tetap benar. Itulah menurut Elihu menghujat Allah. Paragraf yang kedua dari ayat 10 sampai ayat 37. Elihu berkata, Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa, tidak membengkokkan keadilan. Namun Ayub tidak bertobat. Jadi Elihu berkata, Ayub tetap diuji terus-menerus. Jika membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini, Elihu ingin memutuskan bersama-sama yang adil dan apa yang baik. Sepertinya orang-orang tahu makanan enak dan kata-kata bijak. Dan Elihu tegur Ayub karena dia berkata tetap benar. Itulah menghujat Allah. Elihu berkata, Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa, tidak membengkokkan keadilan. Tuhan sendiri penguasa di atas alam semesta. Sehingga sekalipun Tuhan berdiam dan menyembunyikan wajahnya, manusia tidak mempersalahkannya. Kemudian Elihu berkata, kiranya Ayub tetap diuji terus-menerus, karena Ayub tidak bertobat. Jika begitu, dalam teks hari ini, ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah tidak berlaku curang, tidak membengkokkan keadilan. Kedua, Allah sendiri penguasa di atas alam semesta. Ya, semua ini kita bisa menerima. Namun, yang ketiga, Allah tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Ini di dalam ayat 23. Namun saya tambah begitu. Namun Tuhan panjang sabar dan terus memberi kesempatan bagi kita. Kelihatannya Tuhan cepat mengadilinya. Semalam pun bisa membinasakan orang-orangnya. Namun sebelum Tuhan menghukum mereka, cukup panjang sabar dan sudah memberikan kesempatan berulang-ulang kali. Ajaran bagi kita, pertama, kita harus memutuskan bersama-sama apa yang adil dan apa yang benar. Ya, bukan hanya sendiri saja, bersama-sama. Di dalam jemaat, di dalam masyarakat, kita harus bersama-sama harus memutuskan apa yang adil, apa yang benar. Pada waktu itu, yang jahat, yang passingnya tidak bisa usahakan mengikuti jemaat dan masyarakat kita. Kedua, daripada banyak bicara kepada Tuhan, lebih baiknya mendengar suaranya. Pada waktu dalam ibadah, pada waktu dalam doa sendiri, juga daripada banyak bicara, lebih baiknya mendengar. Sehingga aplikasi hari ini saya membuatnya demikian. Pertama, harus sabar seperti Tuhan panjang sabar. Hari ini pun juga sabar aja. Kedua, berdoa dengan cara mendengar suara Tuhan daripada berkata idenya sendiri atau berusul keluhan. Ini sangat penting. Ya, sebenarnya sekalipun Elihunya katakan Tuhan tidak begitu habiskan waktu untuk menghukum, mengadili orang-orang. Namun sebenarnya tidak. Tuhan tetap sabar. Pada waktu Tuhan bertemu dengan Abraham, tentang itu juga Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk tidak dibinasakan di kota Sodom dan Gomora. Dan pada waktu Tuhan sebelum menghukum bangsa-bangsa di Kanaan, ini 6 sukunya, Tuhan sudah memberi kesempatan kepada mereka selama 400 tahun.
Dan sekalipun orang Israel tetap memberontak kepada Tuhan, juga Tuhan tetap sabar. Dan sekalipun sudah menghukum, Tuhan juga memberi kesempatan kepada mereka lagi. Sehingga daripada langsung mengadili dan langsung menghukum, Tuhan lebih fokusnya panjang sabar dan memberikan kesempatan lagi. Sehingga PR praktik hari ini ya, berdoa ketika menjadi panas hati. Berdoa aja. Dan sabar dengan mengingatkan kesabaran Allah. Dan hari ini hatinya jadi panas kepada orang lain atau kepada sendiri pun, hari ini memberi kesempatan sekali lagi. Supaya mereka bertobat dan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Selamat melayani. Tuhan